Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Setelah pada pertemuan yang lalu saya sudah mulai memperkenalkan perhitungan untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Nah, pada latihan untuk melakukan perhitungan awal bulan Hijriyah, pada kesempatan yang lalu kita sudah mulai melakukan perhitungan untuk menentukan istima ya dengan menggunakan sumber data Almanak Nautika. Kemudian langkah yang kedua adalah setelah kita menemukan kapan terjadinya istima, langkah berikutnya adalah menghitung kapan terbenamnya matahari pada saat terjadinya istima. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perhitungannya, diantaranya adalah menghitung sudut waktu bulan, sudut waktu matahari, dan seterusnya. Maka untuk mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini, kita awali dengan membuka basmalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Kalau pada pertemuan yang lalu, langkah pertama yaitu untuk menentukan kapan terjadinya istima dengan merujuk pada religious calendar sudah kita sampaikan. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung tenggelam matahari, di mana waktu tenggelamnya matahari kita hitung pada tanggal terjadinya istima juga sudah kita sampaikan. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu menghitung sudut waktu bulan. Nah, pada langkah kedua yang kemarin, panjenengan juga sudah pernah saya ajak untuk menghitung TM. T itu sudut waktu, M berarti matahari. Nah, jadi kepentingannya pada langkah kedua untuk menghitung tenggelam matahari, kita juga pernah menghitung sudut waktu matahari. Nah, untuk langkah yang ketiga ini, sudut waktu bulan ya. Jadi T hilal, kita beri simbol T hilal karena nanti supaya membedakan antara sudut waktu matahari dengan sudut waktu bulan. Nah, ini loh yang membedakan antara data yang dibutuhkan ketika kita mau melakukan perhitungan awal waktu sholat dengan awal waktu awal bulan Hijriyah. Di kesempatan pertama pada saat saya memperkenalkan benda langit yang dikaji dalam mata kuliah ilmu falak, benda langit itu kan banyak sekali, tetapi benda langit yang dikaji di dalam ilmu falak itu kan yang ada kaitannya untuk penentuan waktu ibadah. Kalau kita melakukan perhitungan awal waktu sholat, maka data yang dibutuhkan adalah data dari matahari. Untuk menentukan arah kiblat, data yang dibutuhkan juga data matahari. Tetapi untuk menentukan awal bulan Qomariyah, itu data yang dibutuhkan tidak cukup hanya mengacu pada data matahari saja, tetapi dua-duanya. Jadi untuk menentukan awal bulan Qomariyah itu kita membutuhkan data matahari dan data bulan. Terbukti di langkah kedua kemarin kita semua murni menggunakan data matahari semua karena memang kita menghitung tenggelam matahari. Nah, untuk langkah yang ketiga ini nanti murni kita akan menggunakan data bulan gitu loh, karena kita yang judulnya adalah menghitung sudut waktu bulan atau sudut waktu hilal begitu. Maka kita masuk pada rumus ya, yang namanya rumus yang pertama adalah rumus interpolasi. Rumus interpolasi ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai sisipan. Maksudnya bagaimana Bu? Nanti akan kita jelaskan, mudah-mudahan nanti bisa dipahami maksud dari interpolasi ini. Pertama, silahkan dicatat. Rumus dari interpolasi itu adalah A dikurangi, buka kurung, A dikurangi B tutup kurung kali C bagi 1. Nah, A itu apa, B apa, C apa, nanti kita jelaskan kemudian. Nah, berikutnya untuk memudahkan perhitungan, silahkan panjenengan catat, dibuat 4 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom waktu, kemudian kolom kedua adalah GH Amun. GH Amun itu berarti Greenwich Hour Angle, artinya sudut waktu bagian Greenwich sana ya, jadi sudut waktu ya, sudut waktu bulan, kemudian deklinasi moon itu berarti deklinasi bulan. Bahwasanya kemarin juga sudah saya sampaikan bahwasanya deklinasi itu ada deklinasi matahari, ada deklinasi bulan, maka jangan sampai keliru dalam mengambil datanya. Kemudian yang terakhir adalah data HP. HP itu adalah horizontal parallax begitu. Nah, ini data-data yang dibutuhkan. Nah, yang perlu saya sampaikan pertama adalah kolom waktu. Nah, kolom waktu ini ada kolom A, B, C. Karena A, B, C ini nanti dibutuhkan untuk menghitung rumus interpolasi ini, mencari nilai sisipan. Nah,
kolom waktu untuk A itu kita tulis 10 jam 10 GMT. Bu, dapatnya 10 GMT itu dari mana? Nah, kita kembali ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua di sini, kemarin kita sudah menghitung kapan terjadinya tenggelam matahari pada saat terjadinya istima. Karena kita menghitung untuk daerah Lamongan, maka ketemunya tenggelam matahari kan jam 17:26 sekian-sekian waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi kemudian kita harus mengkonversi ketika di Lamongan jam 17 itu di Greenwich untuk waktu London ya sebagai bujur 0, sebagai sudut 0 waktu itu di jam berapa? Karena selisih antara Indonesia bagian Barat dengan GMT itu adalah 7 jam, maka kemarin sudah saya sampaikan silahkan dikurangi 7. Maka ketika di Lamongan jam 17 sekian-sekian, maka di GMT itu ternyata pukul 10. Maka angka A10 ini diambil dari ini, jamnya terjadinya tenggelam matahari di jam 10 ini. Jadi silakan dituliskan jamnya saja, menitnya dituliskan nanti. Jadi jam 10 ini angka 10 ini adalah jam terjadinya tenggelam matahari. Kemudian yang B itu adalah karena kita mencari nilai sisipan, nilai 10, ya kita mengambil 1 jam setelahnya. Kalau A-nya ini adalah 10, maka asumsinya B-nya ini adalah jam 11. Karena terjadinya matahari tenggelam itu kan jam 10:26 untuk pada saat terbenamnya matahari di Lamongan itu kan jam pada GMT itu kan menunjukkan jam 10:26. Nah 10:26 ini kalau kita melihat data di Almanak Nautika ndak ada 10:26 gitu. Oke, untuk kemudian kalau di A-nya ini jam 10 berarti B-nya itu jam 11. Singkat kata begitu. 10-nya dari mana? Kita ambilkan angka 10 yang di sini ya. Kemudian kalau A-nya itu jam 10 berarti B-nya adalah jam 11. Sebaliknya, misalkan di sini itu tenggelamnya itu tertera jam 11 GMT, maka A-nya itu 11, B-nya itu 12. Intinya adalah 1 jam setelahnya. Untuk memudahkan pemahaman seperti itu. Karena kebetulan ini adalah terjadinya tenggelam matahari di Lamongan, kemudian dikonversikan di jam GMT itu adalah jam 10, maka 10 ini silahkan ditaruh di sini, B-nya itu adalah 1 jam setelahnya, yaitu jam 11 GMT. Kemudian C ya, C itu adalah silahkan ditulis menit detiknya terbenam matahari. Ya, saya ulangi lagi, C itu adalah yang dituliskan apa Bu? Menit detiknya. Jadi coba perhatikan, ini kan menitnya itu kan 26 menit 25.27 detik. Nah ini silahkan dituliskan pada kolom C. Jadi 0 jam 26 menit 25.7 detik. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi data A ini adalah berisi tentang waktu, kaitannya A ini adalah pengambilan data. Ya, berbicara mengenai pengambilan data. Supaya panjenengan bisa memahami apa yang saya sampaikan, akan saya tunjukkan ya terkait dengan bagaimana mengambil data Almanak Nautika. Nah, ini loh kayak gini loh. Nanti kapan-kapan akan ada waktu khusus ya bagaimana cara mempelajari mengambil data di Almanak Nautika. Datanya itu kayak gini gitu. Jadi datanya itu seperti ini. Seluruh benda langit yang ada di alam semesta ini ada di sini semua. Maka yang kita butuhkan adalah kalau menentukan awal bulan itu adalah data matahari, data bulan. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh bahwasanya di kolom yang ini ada 0 sampai 23 ini menunjukkan kolom waktu. Dan waktu yang tertera di sini itu adalah waktu bagian GMT. Maka kenapa tadi kita menuliskan angka di sini ya? Angka pengambilan ini adalah 10 dan 11, kok tidak 17 dan 18? Karena data yang tertera di Almanak Nautika itu adalah data yang satuan waktunya adalah satuan waktu di GMT. Jadi bukan data di Indonesia. Ini adalah data dunia di mana yang menjadi tolak ukur waktunya adalah di GMT. Maka karena terjadinya matahari tenggelam adalah di jam 17 untuk Lamongan dan ternyata kalau kita konversi ke sini ketemunya adalah jam 10. Nah, ini loh. Di kolom jam ini kan hanya yang ada kan ada jam 0, 1, 2 dan seterusnya. Jam 10:26 sekian-sekian tadi kan tidak ada. Maka disinilah diperlukannya interpolasi. Kita mencari sisipan. Karena terjadinya seandainya tenggelamnya matahari itu pukul 17 tepat
atau pukul 18 tepat, kita tidak perlu melakukan interpolasi. Gitu, tidak perlu mencari nilai sisipan. Tapi karena ada menit detiknya tadi, sedangkan di sini adanya hanya jam 10 atau jam 11 saja, tidak ada kelebihan menit detiknya, maka kita cari nilai sisipannya dengan mengambil data pada jam 10 dan pada jam 6. Ya, jam 10 dan jam 11, mohon maaf. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti bagaimana pengambilan datanya kita sampaikan di kesempatan lain untuk mempercepat waktunya ya. Jadi data yang kita butuhkan tadi kan ada MUN, ada GHA MUN. Maka cara mengambil datanya adalah kita ambil data yang jam 10 seret, kita ambil data yang ini. Kita ambil data yang jam 10 jam 11. Jadi kita tarik. Deklinasinya juga demikian. Nah, gambarannya seperti ini deh. Mudah-mudahan bisa difahami bahwasanya pengambilan data itu pada jam 10.11 itu adalah merujuk pada terjadinya matahari tenggelam dengan menggunakan jam GMT. Mudah-mudahan bisa difahami. Gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu lagi, ketika jamnya ini sudah kita isi, maka ketika kita mengambil data di Almanak Nautika tadi, kita tuliskan angka-angkanya di sini. GHA MUN sesuai dengan tabel tadi pada jam 10 GMT itu GHA MUN nilainya adalah 325 derajat 43 menit 18 detik. Dan pada jam 11 itu jam nilai dari GHA MUN itu adalah 340 derajat 17 menit 30 detik. Dan kemudian yang C ini silahkan dituliskan kembali begitu. Jadi menit detik terjadinya matahari tenggelam tadi dituliskan di sini. Nah, kalau sudah silahkan dimasukkan ke rumus interpolasi. Caranya bagaimana? A dikurangi buka kurung A dikurangi B dan seterusnya. A itu berarti kolom yang ini, lurusnya ini. Kalau kita sedang menginterpolasi GHA MUN, A ini berarti ya silahkan 325 derajat 43 menit 18 detik dikurangi buka kurung karena A lagi berarti ini lagi 325 derajat 43 menit 18 detik dikurangi B berarti yang ini ya, B berarti GHA MUN ini 340 derajat 17 menit 30 detik tutup kurung kali C-nya mana? C-nya adalah ini ya, 0 derajat 26 menit 25.27 detik kemudian bagi 1, maka nanti akan ketemu sama dengan ya, setelah tadi sama dengan kemudian shift derajat ya, silahkan dipencet shift derajat, maka nanti akan muncul seperti ini 332 derajat 8 menit 15.38 detik. Jadi interpolasi untuk GHA MUN sudah ketemu hasilnya ini. Nah, perlu saya sampaikan untuk mengira-ngira apakah nilai interpolasi yang saya hitung itu betul atau salah, perhatikan. Namanya juga mencari nilai sisipan. Nilai sisipan itu berarti nilai yang ada di tengah-tengah antara dua angka ini. Perhatikan, nilai GHA MUN di jam 10 kan 325. Dan pada jam 11 itu adalah 340 sekian. Maka nanti hasilnya interpolasi dengan memasukkan rumus ini pasti hasilnya itu adalah tengah-tengah di antara nilai 325 dan 340. Tidak mungkin kurang dari 325 dan tidak mungkin lebih dari 340. Maka terbukti di sini hasilnya adalah 332 derajat 8 menit 15.38 detik. Ini adalah cara menginterpolasi. Jadi mencari nilai tengah karena terjadinya matahari tenggelam kan jam 17.26, jam 10.26 sekian-sekian. Karena di jadwal Almanak Nautika, tabel Almanak Nautika tidak ada jam itu, maka kita lakukan saja interpolasi sehingga ketemu GHA MUN-nya seperti ini. Silakan dicoba di kalkulator. Kalau angkanya ketemu ini nanti berarti panjenengan sudah bisa melakukan perhitungan. Nanti kita bantu mengoperasionalkan untuk pertama kali belajar menghitung interpolasi rumus GHA MUN-nya. Kita bantu kalkulatornya ya supaya nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah. Saya akan mengulangi untuk menghitung GHA MUN memasukkan rumus interpolasi. A ya, jadi A dikurangi, kita masukkan angkanya A. 325 derajat 325 derajat 43 menit 18 detik ya. Kemudian dikurangi kemudian buka kurung masih A lagi berarti angka yang sama 325 derajat 43 menit
18 detik. Oke. Kemudian rumus berikutnya adalah dikurangi B. Kita masukkan dikurangi B. Angka B adalah 340 derajat. Kita masukkan angkanya. 340 derajat, kemudian 17 menit 30 detik. Oke, kemudian tutup kurung sesuai yang dirumus ya, tutup kurung, kemudian kali C. C-nya berapa? 0 derajat. Oke, kemudian 26 menit, kemudian 25,27 detik. Oke, kemudian bagi 1. Nah, kalau sudah sama dengan atau Excel ya, sama dengan ini masih berupa desimal, maka kita pencet shift kemudian derajat. Nah, maka ketemu 300 ya, ketemu angkanya 332 derajat, 8 menit 15,38 detik. Nah, ini sesuai yang tertera di sini. Silahkan dicoba teman-teman untuk melakukan perhitungan di rumah dengan menggunakan kalkulator saintifiknya. Oke, langkah berikutnya adalah ketika kita sudah menemukan interpolasi dari GH Amun, sudah ketemu 332 derajat sekian-sekian ini, maka langkah berikutnya adalah kita akan melakukan hal yang sama, yaitu menginterpolasi deklinasi Mun atau deklinasi bulan. Nah, pengambilan datanya sama, kita mengambil pada data di Almanak Nautika tadi ya, data bulan ini mengambil pada jam berapa, karena kan deklinasi bulan kan banyak ya, jadi mulai ini sampai bawah, maka yang kita ambil adalah jam 10 dan jam 11. Silakan ditarik begitu. Kenapa jam 10-11? Tidak perlu saya ulang, karena itu terjadinya jam terbenamnya matahari. Maka ketika kita sudah mengambil data deklinasi bulan di Almanak Nautika pada jam 10, ternyata sudah tertera 10 derajat 3 menit 12 detik, dan pada jam 11 adalah jam 10 derajat bukan jam, pada nilainya adalah 10 derajat 14 menit 18 detik. Kemudian C-nya itu sama ya, jadi menit detiknya terjadinya terbenam matahari kita ambilkan dari sini. Maka dengan langkah yang sama seperti menginterpolasi GH Amun, itu A dimasukkan A berarti 10, 3, 12 ini, kemudian A dan seterusnya, tidak perlu saya ini ya, saya instruksikan satu persatu karena untuk durasi tutorial pada kesempatan hari ini supaya tidak terlalu panjang. Maka nanti silahkan di kalkulator, maka nanti hasilnya akan ketemu seperti ini. 10 derajat 8 menit 5,27 detik. Silahkan diperhatikan lagi. Interpolasi nilainya pasti di antara ini. Ini 10,3, ini 10,14, hasilnya adalah 10,8. Pasti hasilnya adalah berada di antara dua nilai yang kita cari. Karena sekali lagi interpolasi adalah mencari nilai sisipan yang ada di kedua nilai yang kita cari. Kemudian saya anggap cukup untuk deklinasi bulan. Kemudian berikutnya adalah menghitung horizontal paralak ya. Horizontal paralak nilainya adalah kebetulan hanya ada satu sama ya, pada jam 10 dan 11, 0 derajat 54 menit 18 detik. Silahkan dilakukan interpolasi dengan melakukan hal yang sama gitu. Silahkan dicoba dikalkulasi dan C-nya dengan angka yang sama, maka hasilnya karena kebetulan nilainya sama, karena nilainya sama diinterpolasi pun jadi nanti akan ketemu angka yang sama. Tapi silakan dicoba terlebih dahulu. Nanti pada saat ujian untuk meringkas waktu, silahkan kalau memang angkanya 2 ini adalah sama persis, ya tidak perlu dihitung, yang penting langkah-langkahnya aja ditulis seperti ini. Bon, kira-kira itu ya. Oke, saya anggap cukup untuk materi terkait menghitung interpolasi GH Amun dan deklinasi bulan dan horizontal paralak. Maka langkah berikutnya adalah dari sekian interpolasi ini kita akan membutuhkan kolom yang GH Amun saja. Ya, pada kolom GH Amun ini silahkan karena sudah ketemu hasil interpolasi GH Amun 332 derajat 8 menit 15,38 detik, maka silahkan dikurangi dengan bujur tempat. Bujur tempat itu adalah bujur di mana kita melakukan markas kemarin, markas untuk dihitung dihitung tempat munculnya hilal. Kemarin sudah kita sepakati bahwasanya untuk latihan perhitungan kali ini adalah daerah Tanjung Kodok, maka bujur tempatnya berarti bujur tempat Lamongan ini yaitu 112 derajat sekian-sekian. Ini kita tuliskan di sini ya.
kita tuliskan. Jadi hasil perhitungan dari GH Amun yang sudah diinterpolasi silahkan dikurangi dengan bujur tempat 112 derajat 21 menit 27.8 detik. Silahkan ditambahkan ya, bukan dikurangi tapi ditambahkan. Silahkan hasil interpolasi GH Amun ditambahkan bujur tempat dan hasilnya adalah 444 derajat 29 menit 43.1 detik. Oke, ini sudah ketemu sebetulnya. Tetapi karena coba diperhatikan besarnya sudut hasil penambahan GH Amun dengan bujur tempat itu 444, itu berarti kan melebihi sudut lingkaran ya. Sudut lingkaran bumi atau lingkaran langit sekalipun itu kan besarnya sudut lingkaran kan 360 derajat. Ini berarti karena hasil penambahan ini adalah jumlah sudutnya melebihi dari sudut lingkaran, maka silahkan dikurangi besarnya sudut satu lingkaran adalah 360 derajat. Jadi 444 derajat sekian-sekian ini silahkan dikurangi 360 derajat. Dan hasilnya adalah 84 derajat 29 menit 43.18 detik. Dan alhamdulillah hasil akhir dari pengurangan ini kemudian disebut dengan T hilal atau sudut waktu bulan. Nah, pertanyaannya Bu, bagaimana ketika penambahan GH Amun dengan bujur tempat ini tidak lebih dari besarnya lingkaran, misalkan jumlahnya adalah 200 sekian-sekian atau 100 sekian-sekian. Ya sudah, itu berarti hasil akhir dari kolom ini itu sudah disebut dengan T hilal. Ini dikurangi 360 karena melebihi dari besarnya sudut lingkaran. Oke, alhamdulillah langkah ketiga sudah selesai. Silahkan dipraktekkan dalam perhitungannya. Kalau panjenengan bisa memperhatikan materi ini dengan seksama, saya pikir tidak ada yang sulit ya. Asalkan panjenengan memperhatikan dengan seksama, kemudian mempraktekannya, menuliskannya, memahaminya, mudah-mudahan nanti bisa difahami dan bisa dipraktekkan. Untuk langkah ketiga alhamdulillah sudah selesai, kita akan masuk pada langkah berikutnya. Oke, alhamdulillah T hilal atau sudut waktu bulan sudah ditemukan, yaitu 84 derajat 29 menit 43.18 detik. Alhamdulillah langkah yang ketiga sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu irtifa hakiki dan mar'i. Yang dimaksud dengan irtifa itu dalam bahasa ilmu falaknya. Kalau dalam bahasa astronomi, bahasa ilmiahnya biasa disebut dengan istilah altitude ya. Altitude atau ketinggian. Irtifa hakiki dan mar'i artinya adalah bicara mengenai berapa ketinggian hilal pada saat dilakukan perhitungan, pada saat akan diru'yah ini, sehingga nanti ketika kita melakukan perhitungan pada langkah nomor keempat ini, kita paling tidak bisa memprediksi kira-kira nanti hilal itu bisa dilihat atau tidak, karena kita bisa melihat hasil hitungan irtifa di ketinggian hilalnya gitu. Jadi data yang dibutuhkan untuk menghitung irtifa baik hakiki maupun mar'i itu adalah yang pertama adalah lintang tempat. Lintang tempat yang dimaksud adalah lintang tempat yang digunakan sebagai markas dalam melakukan perhitungan awal bulan. Karena kemarin kita mengambil lokasi Lamongan, maka lintang tempatnya adalah min 6 derajat 51 menit 50.22 LS lintang selatan. Kemudian berikutnya adalah data yang dibutuhkan untuk menghitung irtifa hakiki dan mar'i itu adalah deklinasi bulan. Ingat, deklinasi bulan itu adalah kita ambil deklinasi yang sudah diinterpolasi. Jadi bukan deklinasi pada jam 10 atau jam 11 GMT, tetapi kita ambil deklinasi bulan yang sudah diinterpolasi yang kita warna kuning, yaitu 10 derajat 8 menit 5.27 detik. Itu diantara data yang dibutuhkan untuk menghitung irtifa hakiki dan mar'i. Nah, berikutnya adalah kita sampaikan rumus ya sudut waktu bulan. Jadi kita bukan sudut waktu bulan ya. Jadi sudut waktu bulan, data yang dibutuhkan selain lintang, kemudian deklinasi bulan, data berikutnya adalah sudut waktu bulan, di mana sudut waktu bulan sudah kita hitung pada langkah ketiga, yaitu tinggal menuliskan 84 derajat 29 sekian-sekian. Nah, maka kita masuk kepada rumus untuk mencari ketinggian hakiki ya. Jadi yang namanya ketinggian hilal itu ada yang hakiki dan mar'i. Kalau ketinggian hakiki itu tentu tidak bisa lihat dengan mata telanjang.
Tetapi kalau ketinggian atau irtifa mar'i itu adalah ketinggian yang terlihat. Maka rumus dari hilal hakiki itu adalah, silakan boleh dicatat ya. Hilal hakiki itu adalah sin H sama dengan sin pi, sin deklinasi bulan tambah cos pi, cos deklinasi bulan, kemudian T bulan atau sudut waktu bulan. Sekali lagi, sin H sama dengan sin pi. Pi ini adalah lintang, kemudian sin deklinasi bulan yang sudah diinterpolasi tadi, kemudian tambah cos pi, cos deklinasi bulan, kemudian cos T bulan atau sudut waktu bulan yang sudah kita hitung tadi. Maka langkah berikutnya adalah mari kita masukkan dalam kalkulator ya, kalkulator sains. Kalau rumusnya seperti ini, maka cara mencet kalkulatornya seperti ini. Di bawahnya ini adalah cara nombol di kalkulatornya. Sin H ini berarti shift sin buka kurung ya, sin kita masukkan mulai pi ini, sin min 6 derajat ini adalah angka pi-nya. Saya ulangi, shift sin buka kurung sin min 6 derajat 50.22 detik, ini adalah sin pi. Kemudian kita masukkan sin deklinasi bulan sin 10 derajat 8 menit 5.27 detik tambah cos pi ya, tambah cos pi kita masukkan pi-nya adalah min 6 derajat 50.22 detik, kemudian cos deklinasi bulan yang sudah kita masukkan tadi 10 derajat 8 menit 5.27 detik, dan terakhir kita masukkan adalah cos T, cos sudut waktu bulan ya, cos 842943.18 detik tutup kurung langsung sama dengan shift derajat. Maka sudah ketika kita ketemukan H hakiki atau ketinggian atau altitude atau irtifa hakiki itu adalah setinggi 4 derajat 10 menit 13.53 detik. Silahkan dicoba di kalkulator masing-masing dengan seperangkat data yang sudah kita menemukan nilai dari irtifa hakiki atau hilal hakiki setinggi 4 derajat 10 menit 13.53 detik. Maka langkah berikutnya adalah kita menghitung paralak ya, dimana rumus paralak itu adalah horizontal paralak dikali cos H. Angka HP atau horizontal paralak ada di langkah poin ketiga yang sebelumnya kita sudah interpolasi tadi ya, silakan dilihat datanya tadi, yaitu sebesar 0 derajat 54 menit 18 detik kali cos H. H yang dimaksud di sini berarti ya H hakiki yang sudah kita hitung tadi. Maka silahkan dikalikan 0 derajat 54 menit 18 detik kali cos 4 derajat 10 menit 13.53 detik. Nanti akan menemukan hasil sebesar paralaknya adalah 0 derajat 54 menit 9.37 detik. Baik, kalau sudah kita hitung paralaknya, langkah berikutnya adalah silakan hilal hakiki yang sudah kita hitung tadi itu silakan dikurangi dengan paralak ya, 4 derajat sekian-sekian silakan dikurangi dengan paralak yang barusan kita hitung 0 derajat sekian-sekian, sehingga akan ketemu nilai 3 derajat 16 menit 4.16 detik. Maka data ini pengurangan hilal hakiki dengan paralak yang sebesar 3 derajat sekian-sekian itu nanti akan kita gunakan acuan untuk melihat refraksi. Ya, jadi apa yang dimaksud refraksi, daftarnya seperti apa, nanti akan kita sampaikan jadwalnya, tabelnya. Baik, pengurangan hilal hakiki dikurangi dengan paralak yaitu angka sebesar 3 derajat 16 menit 4.16 detik. Nah, ingat angka 3 derajat 16 menit sekian-sekian ini nanti yang akan kita gunakan acuan untuk melihat daftar refraksi ya untuk langkah berikutnya. Jadi yang dimaksud dengan refraksi itu sebetulnya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu singkat kata begini, seandainya panjenengan itu melihat melihat bintang di langit ya, misalkan posisi bintang yang panjenengan lihat itu di sini ya, di titik 10 ini misalkan. Sebetulnya apa yang jenengan lihat dengan apa yang senyatanya di angkasa sana itu berbeda. Jadi semacam ada pembelokan, jadi ada pembiasan. Jadi sebetulnya bintang itu ada di sini, tapi yang terlihat itu ada di sini gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi refraksi itu adalah pembiasan cahaya. Ini perlu dihitung dalam rangka untuk melihat tinggi hilal hakiki, karena bisa jadi posisi hilal yang kita lihat itu bukan posisi yang sebenarnya, maka refraksi ini perlu kita hitung gitu ya.
Jadi cara menghitung refraksi adalah dengan cara melihat acuannya adalah ini 3 derajat 16 ini. Jadi hasil pengurangan hilal hakiki dikurangi dengan paralak 3 derajat 16 menit sekian-sekian. Maka daftar refraksinya nanti akan saya kirimkan di forum ya. Jadi ini daftar refraksinya modelnya seperti ini. Jadi ini ya. Jadi ini refraksi. Jadi dari refraksi maka di sini coba perhatikan, di sini ada kolom H yang ada aksennya, kemudian ini refraksi dan ini H saja. Maka dari sekian kolom ini silahkan yang panjenengan cermati itu adalah kolom H. Jadi kolom H saja yang tidak ada tanda aksennya. H ini, H ini, H ini, H ini gitu ya. Nah, maka H ini kan angkanya banyak, mulai dari 0 ke bawah sampai ini ada 2 urut ya. Jadi semua H di sini adalah kaitannya untuk melihat betapa besarnya refraksi itu berapa. Maka acuan untuk melihat daftar refraksi itu adalah pengurangan hilal hakiki dengan paralak tadi, yaitu sebesar 3 derajat 16. Maka kita cari angka 3 derajat ini 0 sekian, belum enggak ketemu, jadi kita cari di kolom H yang sampai menemukan angka 3 derajat 16. Nah, kita cari angka 3 derajat 16 atau angka yang mendekati. Nah, kebetulan yang tertera di dalam jadwal refraksi ini adalah 3 derajat 16 menit itu tidak ada, tetapi yang ada hanyalah angka yang mendekati, yaitu 3 derajat 17 menit. Ini, jadi di kolom H ini 3 derajat 17 menit. Maka silahkan ditarik ke arah kiri karena ini adalah kolom refraksi. Itu. Kalau panjenengan melihat di sini berarti tarik ke sini, besarnya refraksi di sebelahnya. Karena kita ketemunya di sini 3 derajat 17 menit ini adalah angka yang mendekati dari angka yang kita cari tadi. Maka sudah ketemu besarnya refraksi adalah 13.0. Maka kalau sudah ketemu ini adalah angkanya masih berupa desimal ya. Maka silahkan dirubah dalam bentuk satuan derajat menit detik dengan cara bagaimana? Silahkan 13.0 ini dimasukkan ke kalkulator dengan cara 13.0 bagi 60 ya. Jadi nanti sama dengan shift derajat, setelah saya ulangi lagi 13.0 bagi 60 sama dengan shift derajat, maka nanti akan menjadi 0 derajat 13 menit 00 detik, kira-kira seperti itu. Jadi silahkan dimasukkan, sudah ketemu ini, jadi besarnya refraksi. Jadi refraksi itu pembiasan cahaya tadi sudah ketemu nilainya, yaitu 0 derajat 13 menit 0 detik. Ini beda dengan refraksi pada saat kita menghitung di langkah ketika kita menghitung dip kemarin ya, ini beda. Jadi kalau refraksi pada saat terjadinya terbenam matahari dip itu besarnya sudah paten ya, 0 derajat 4 menit 30 detik. Nah, tetapi kalau ini kita melihat di jadwal refraksi gitu. Oke, kalau sudah silahkan ditambahkan antara pengurangan paralak ditambah refraksi tadi, hasilnya adalah 3 derajat 28 menit 4.16 detik. Baik. Ketika kita sudah menemukan ya besarnya refraksi kemudian ditambahkan tadi, maka langkah berikutnya adalah memasukkan data semi diameter bulan. Semi diameter bulan ini bisa kita cek, bisa kita lihat di Almanak Nautika ya. Jadi besarnya setelah kita cek semi diameter bulan, karena semi diameter matahari ada, semi diameter bulan juga ada. Kali ini kita membutuhkan data semi diameter bulan, yaitu sudah bisa kita cek dalam Almanak Nautika, yaitu sebesar 0 derajat 14 menit 48 detik. Kalau sudah silahkan ditambahkan, tinggal menambahkan dengan perhitungan sebelumnya, yaitu 3 derajat 42 sekian-sekian. Nah, langkah terakhir yaitu ketika kita sudah mendapatkan hilal hakiki, kemudian dikurangi dengan paralak, ditambah dengan refraksi, ditambah dengan semi diameter bulan. Langkah berikutnya adalah silakan ditambahkan dengan dip. Nah, ini kaitannya dengan maka lokasi yang kita gunakan untuk meru'yah hilal itu kita perlu mengetahui berapa ketinggian tempat dilihat dari permukaan air laut. Ini nanti kaitannya dengan hilal itu seberapa tinggi bisa dilihat gitu loh. Maka dip yang sudah kita hitung pada langkah kedua silahkan dimasukkan 0 derajat 5 menit sekian-sekian, lalu ditambahkan
maka hilal mar'inya sudah ketemu ya. Jadi hilal mar'i atau hilal yang bisa kita lihat itu adalah setinggi 3 derajat 48 menit 26.1 detik. Alhamdulillah, ketinggian hilal mar'i yang bisa terlihat oleh mata maupun dengan alat itu bisa kita lihat untuk perhitungan kali ini ketemu angka 3 derajat 48.26.1 detik. Nah, alhamdulillah. Maka sebetulnya kalau kita melakukan perhitungan, kalau kita sudah masuk ke perhitungan keempat, sudah mengetahui nilai kesimpulan hilal mar'inya berapa, ini sebetulnya kita bisa memprediksi. Kira-kira kita misalkan kita menghitung lebaran atau Ramadan, kita bisa akan memprediksi kira-kira nanti lebarannya itu antara Muhammadiyah dengan NU itu bersamaan atau tidak. Kira-kira lebarannya itu besok atau lusa. Nah ini, maka nanti di teorinya nanti akan kita jelaskan beberapa macam-macam ketinggian ya. Kalau di Indonesia yang dianut oleh Mabims, Menteri-Menteri Agama di di Asia Tenggara ini termasuk Indonesia, sementara ini kan menggunakan acuan bahwasanya hilal itu minimal, ketinggian hilal minimal bisa terlihat, bisa diru'yah atau imkan ru'yah ya. Jadi ada kemungkinan hilal itu bisa diru'yah itu ketika tingginya minimal 2 derajat. Kalau di sini tertera 3 derajat sekian-sekian, itu berarti insya Allah ya, jadi dimungkinkan besok itu akan tanggal 1 gitu. Jadi dengan hasil kesimpulan ini kita sudah bisa memprediksi. Atau dengan ketinggian seperti ini paling tidak kita bisa memprediksi kira-kira Ramadan atau lebaran kali ini antara Muhammadiyah dengan NU bersamaan atau tidak gitu. Kalau dengan ketinggian seperti ini bisa dipastikan antara NU dengan Muhammadiyah itu bisa bareng untuk mengawali awal bulannya. Kenapa? Karena untuk teman-teman yang Muhammadiyah itu kan biasanya menggunakan konsep wujudul hilal. Jadi menggunakan konsep hisab tanpa menggunakan ru'yah. Kalau tanpa menggunakan ru'yah, syaratnya adalah yang penting hilal sudah wujud, kemudian istimak terjadi sebelum matahari tenggelam, itu 0 derajat sekian itu saja sudah berani besok menyatakan tanggal 1. Apalagi sudah 3 derajat, berarti Muhammadiyah sudah berani mengumumkan kalau besok itu lebaran misalkan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang di NU yang terbiasa menggunakan metode ru'yatul hilal, bahwasanya hasil hisab ini harus selalu dibuktikan dengan pengamatan ya, dibuktikan dengan pengamatan di lapangan. Maka dengan perkiraan 3 derajat 48 yang kondisi kalau menurut teori yang biasa dipakai oleh teman-teman di Kementerian Agama yang menyatakan bahwasanya imkan ru'yah hilal itu minimal bisa diru'yat adalah 2 derajat sekian-sekian, maka dengan 3 derajat ini kita boleh positive thinking bahwasanya nanti hilal insya Allah akan bisa terlihat. Meskipun sebetulnya praktisnya di lapangan, teknisnya di lapangan sebetulnya angka 2 derajat, 3 derajat itu sebetulnya sulit sekali diamati. Kenapa? Karena angka 2 derajat, 3 derajat itu kan terlalu mepet di ufuk. Kita tahu bahwasanya ketika matahari itu tenggelam, itu kan atmosfernya warna-warna yang melingkupi di sekitar ufuk barat. Coba deh panjenengan semua perhatikan pada saat main di pantai ketika menjelang matahari tenggelam atau sudah matahari tenggelam, itu kan posisi ufuk barat, langit barat itu kan luar biasa memerah, oranye dan seterusnya. Itu untuk melihat posisi hilal itu kan sangat amat sulit. Jadi kalau ketinggiannya 2 derajat, apalagi 1 derajat itu, kalau 1 derajat ya tidak akan bisa terlihat. Kalau 2 derajat sekian-sekian itu ada kemungkinan terlihat, tapi memang di Indonesia itu sedikit sekali yang berhasil melihat. 3 derajat pun sebetulnya juga ini ya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah di lapangan ada yang sudah berhasil melakukan pengamatan ru'yatul hilal dengan ketinggian ini. Kira-kira itu dulu ya untuk pertemuan ini supaya nanti bisa difahami langkah per langkahnya. Nanti pertemuan di berikutnya kita akan menghitung terkait dengan mukus, kemudian tenggelam bulan dan seterusnya. Kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicatat, kemudian difahami, dipraktekkan dalam perhitungan kalkulator saintifiknya, dan kemudian dipahami apa yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.